Hai semua, balik lagi di Lombok Pos Podcast, bincangnya Lombok Pos. Yang pastinya di edisi pagi ini, di edisi kali ini, saya punya bintang tamu yang nyesuaiin jadwalnya susah banget ya. Mau dibilang, aduh, pokoknya pokoknya schedule-nya saking padatnya ya beliau ini. Tapi tamu saya memang spesial, jadi nggak kaleng-kaleng pula. Halo, selamat pagi, Dokter Jack. Saya manggilnya Dokter Jack aja ya. Iya, lebih pendek dan lebih mendunia kayaknya. Oh sih. Iya betul. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Iya sih kalau dokter mesti sehat ya. Harus sehat dong. Flashback nih dok, zamannya COVID kemarin lah gitu kan. Kalau kita lihat saat ini semua udah mulai landai nih. Podcastnya juga mulai lebih santai, kemudian juga banyak event-event yang udah dilaksanakan, konser musik juga banyak. Apa memang kondisinya udah seaman itu dok? Iya, kita berharap ya. Kebetulan saya ini Kasatgas juga ya. Kita berharap kondisi ini segera berakhir. Tapi memang nggak bisa langsung, itu nggak bisa. Ya, kita berharap dari kondisi pandemi ini akan berubah jadi nanti. Okay. Dan insya Allah saya yakin. Tapi tetap kita waspada, artinya prokes itu tetap kita jalankan. Kemudian kita juga jangan terlalu terlena dengan kondisi ini. Bagaimanapun kan kalau ini sudah 2 tahun masuk tahun kedua. Iya betul. Ya, kalau semua kita memang harus penuh dengan ketakutan, kan akhirnya semua nggak jalan nanti. Nantinya kasus melandai, tapi ekonomi harus bangkit. Ya, jadi alhamdulillah NTB ini ya kalau dibanding dengan daerah lain, alhamdulillah masih kita lebih bagus ya. Ada kegiatan-kegiatan ekonomi dan kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat sport itu tetap jalankan seperti kemarin MotoGP, kemudian MXGP, ya. Dan saya juga sebagai ketua IMI akan mengadakan banyak event-event yang lokal, nasional maupun internasional tentunya. Ini tidak lain adalah untuk menstimulus bagaimana membangkitkan ekonomi NTB. Okay. Dan tentunya Indonesia karena memang World Champion seperti nanti pada bulan Oktober Afrika ini juga harus kita sukseskan. Ya. Artinya banyak kegiatan-kegiatan yang tentu kita tetap melakukan protokol kesehatan, namun tidak kemudian rasa takut itu sangat domai ya. Iya. Jadi tetap aja kita protokol kesehatan kita jalankan, kegiatan-kegiatan ekonomi, kemudian kegiatan-kegiatan olahraga, otomotif itu kita bisa juga. Bisa tetap jalan ya dok ya. Jadi semua bisa tumbuh lah. Soalnya sugesti juga mungkin dok ya, ketika kita ketakutan yang berlebihan mungkin jadi imunnya jadi ini efek nggak sih dok? Iya, alhamdulillah kan kita juga sudah melakukan beberapa kali vaksin. Okay. Saat ini kemarin juga saya melakukan booster kedua, yaitu vaksin keempat untuk tenaga kesehatan dan kemudian nanti akan merambah ke masyarakat. Ini juga merupakan hal-hal positif yang memang harus kita lakukan karena memang kita tahu bahwa COVID ini kita tidak tahu kapan selesainya dan tidak ada obatnya, dan saya yakin bahwa dengan melakukan vaksinasi berangsur-angsur lah ya, kasus-kasus ini melandai. Saya lihat juga di beberapa rumah sakit juga sudah tidak ada kasus. Sudah ada ya. Mudah-mudahan kondisinya tetap aman ya dok ya. Insya Allah. Insya Allah. Supaya event-eventnya juga makin banyak lagi. Ya. Kemudian juga kita juga semakin perekonomian juga semakin membaik pastinya. Alhamdulillah. Kemarin juga terbukti bahwa MXGP kan World Champion ya. Iya betul. MXGP dan zero kasus juga. Pada saat kemarin MotoGP juga zero kasus. Ya, artinya tingkat kesadaran masyarakat Nusa Tenggara Barat dan tentunya juga masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi, sehingga apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan mereka sudah tahu. Iya. Kalau untuk vaksin dok, targetnya sudah melampaui atau gimana untuk yang di NTB? Saat ini memang untuk booster kedua yaitu vaksin keempat itu memang dihususkan untuk tenaga kesehatan. Iya. Tapi setelah itu mungkin nanti akan langsung ke merambah ke masyarakat. Okay. Dan saya berharap melalui media ini saya juga mengimbau kepada semua masyarakat NTB Indonesia bergegaslah datang pada
pusat-pusat kesehatan baik itu primer, sekunder, itu puskesmas, kemudian ada di rumah sakit untuk melakukan vaksin. Iya. Karena vaksin itu sekarang merupakan salah satu ya kode ya, mau masuk ke mall juga harus Iya betul, mesti ada. vaksin, bagus itu. Terus kemudian mau pakai pesawat juga vaksin. Tapi kesannya jadi kayak maksa, Dok. Iya ya nggak? enggak sebenarnya, itu kesadaran aja. Artinya kan kita kembalikan ke masyarakat, kita kan pemerintah itu kan menyiapkan ya, menyiapkan fasilitas itu, dan tentunya juga kita juga sangat terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menyiapkan vaksin begitu banyaknya. Ini mahal nih, ya. Walaupun kita gratis, tapi kan pemerintah kan beli. Iya, iya. Ya, kita terima kasih kepada Bapak Presiden yang sudah menyiapkan stok vaksin yang banyak untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau kebetulan Dok, saya tinggalnya di dekat rumah sakit provinsi. Oke. Nah, kelihatannya tiap saya pulang, aduh pembangunannya belum selesai. Kayak mau bikin megah banget nih rumah sakitnya. Seperti apa, Dok? Saat ini RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya juga sudah melaporkan kepada Bapak Gubernur, kepada Ibu Wakil Gubernur, bahwa sudah waktunya ya RSUD Provinsi naik kelas. Oke. Yang saat ini masih kelas D, insya Allah di tahun ini menjadi kelas A. Kemudian akan menjadi kado ulang tahunnya di bulan Desember. Berbicara masalah rumah sakit pelayanan publik, ya memang sudah saatnya sekarang ini NTB ini menjadi rujukan Indonesia Timur ya. Kita tahu sementara ini mungkin di Sulawesi Selatan ya, tapi namanya orang sakit itu kan tidak bisa kemudian harus kita kirim dengan jarak yang berjauh. Iya, betul. Nah, saya berkeinginan tentunya nanti RSUP ini akan menjadi terminal end state, terminal terakhir untuk segala rujukan masalah penyakit-penyakit yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dan Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur itu sangat mengapresiasi bahwa jangan sampai pasien-pasien ini dirujuk keluar. Ya. Nah, sehingga kami di jajaran manajemen direksi beserta teman-teman seluruhnya rumah sakit provinsi itu ingin membuat layanan yang memang benar-benar menjadi suatu pilihan bagi masyarakat NTB. Oleh sebab itu saat ini kami sedang membangun IGD yang terintegrasi, di mana di itu nanti ada 8 lantai, kemudian lantai atas 9 itu adalah helipad. Kenapa kami membuat ini? Karena pertama, NTB RSUP ini sudah menjadi rujukan utama dari masyarakat Nusa Tenggara Barat, bahkan NTT ya, kita mengambil paksa di NTT. Kemudian NTB sudah terkenal di dunia sekarang, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional, World Champion, MotoGP, WSBK, MXGP, dan banyak hal lagi. Oleh sebab itu, kita sudah seharusnya memiliki fasilitas kesehatan itu yang bertaraf internasional, dan itu akan terwujud nanti di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amin. Berarti infonya waktu MotoGP, Marc Marquez juga sempat di situ. Ya. Gimana Dok? Agak deg-degan nggak Dok? Iya, jadi jelas ya. Kalau kemudian ini kan kegiatan-kegiatan yang berskala dunia internasional, ini memang salah satu persyaratan itu adalah medical. Iya. No medical, no race. Artinya kalau medikalnya tidak sesuai dengan standar, jangan berharap balapan itu akan ada. Nah, sehingga itu mau tidak mau kami harus berbenah diri, upgrade fasilitas yang ada, meningkatkan sumber daya manusia yang ada, kemudian berkolaborasi dengan stakeholder semuanya. Ya, alhamdulillah kita juga memiliki pemimpin ya seperti Pak Gubernur dan Wagub ini yang sangat peduli dengan masalah kesehatan atau medikal, dan alhamdulillah ini seperti bermimpi tapi is real. Ya. Kita bermimpi tapi ternyata ada gitu ya. Nah, kayak tadi Dok, jadi waktu MotoGP itu Marc Marquez memang sempat di sana dan pada saat accident. Iya, pada saat accident. Kemudian yang handle siapa? Termasuk dokter juga salah satunya? Kita medical. Dan satu-satunya di Indonesia rumah sakit yang memiliki CMO, Chief Medical Officer itu adalah Nusa Tenggara Barat. 6, bayangin. Dari lain nggak ada. Yang lain belum ada ya? Belum ada. Pengalamannya gimana Dok waktu Marquez ada di situ? Saya agak sedikit kepo nih. Sebenarnya begini ya, accident baik itu yang ada di
Mandalika, kemudian yang ada di Samota, itu sebenarnya teman-teman spesialis ini itu udah biasa melakukan Oh, udah biasa ya. Cuman memang pressure-nya udah beda Oh, gitu. oh. Karena ini Kan ada bintangnya konsep, nih. Terus ada bintangnya seorang lagi. actress kan gitu. Jadi sebenarnya mereka udah, saya memberikan supporting kepada teman-teman spesialis ini, jangan kemudian berkecil hati bahwa Anda itu adalah seorang yang memang profesional, Yeah. bekerja secara profesional, dan Anda ada di rumah sakit yang memang orang-orang yang profesional. Jadi kalau masalah insiden apapun itu saya sih nggak ada masalah. Siapapun itu ya. Nah, apapun itu. Bahkan lebih parah pun udah kami katakan. Udah ya. Cuman memang harus sporting. Saya Iya. selaku direkturnya ya harus memberikan semangat ya. Kalian tapi juga pelayanannya kan juga mesti dimaksimalin juga. Nah, masih ada aja saya suka dapat cerita ya sejak zaman dulu lah sampai dokter juga pasti tahu. Ketika kita menggunakan BPJS, kemudian ketika kita dilayaninya lama. BPJS, aduh pasti lama, lebih baik pakai umum, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, udah gitu kalau kita nggak di kelas 1 atau di VIP, kita ke bagian yang tenaga medis itu judes-judes. Nah kayak gitu, gimana dok untuk jadi jawaban ini dok? Ini memang sebenarnya ini pertanyaan yang sudah sering kita lakukan. Iya. Kami sangat terbuka dengan itu. Kami juga buka pengaduan itu 24 jam. Ya, artinya kita akan menjadi yang lebih baik. Pertama, saya sudah mengeluarkan kebijakan di RSUD provinsi. Kalaupun pasien berobat, kita tidak melihat bahwa itu punya kartu apa enggak. Oke. Bahkan orang tidak mampu pun kita layani. Oke. Sesungguhnya bahwa pemerintah itu hadir, negara itu hadir untuk masyarakat atau rakyat yang tidak mampu. Jadi nggak boleh rumah sakit itu menolak pasien yang tidak punya BPJS, kemudian orang daun tidak boleh. Nah, itu sudah merupakan kebijakan dan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur sudah tahu itu dan beliau sangat merespon, artinya jangan lakukan itu. Jadi kita akan merubah. Kemudian bagaimana sumber daya manusia? Nanti pada peresmian itu, pada saat launchingnya nanti, itu kami akan seleksi pegawai yang ada. Ya, kalau memang tadi seperti Mbak bilang judes apa ya kita karena memang orang sakit itu juga bukan hanya semata-mata sembuh dengan obat, enggak, tapi bagaimana kita memberikan pelayanan dengan santun dan tulus seperti slogan Rumah Sakit Pusat Negara Barat ya. Kita nggak boleh menulis slogan tapi kita nggak bisa lakukan itu. Sebenarnya itu dari diri kita sendiri. Artinya bagaimana kalau keluarga kita dilayani dengan seperti itu. Bagaimana? Nah itu selalu saya komunikasikan sama teman-teman dan saya akan lebih selektif untuk memilih tenaga-tenaga yang nanti akan berada di jalur terdepan. Jadi nanti IGD ini bukan hanya dari darat tapi dari udara udah tahu kalau ini RSUD provinsi. Kalau sekarang itu kan kalau lewat mana ada tahu kalau itu. Iya betul. Nah besok nggak ada pagar. Jadi orang dari jauh radius itu RSUD udah tahu provinsi. ya. Itu IGD-nya. Kalau kita naik pesawat di atas tuh ada helipad. Helipad-nya juga. Bisa kelihatan udah tahu itu RSUD ya. provinsi. Jadi memang fasilitas kesehatan ini, pelayanan publik ini memang harus familiar dengan masyarakat. Kita nggak boleh sembunyi gitu loh ya. Dan kita juga jangan alergi dengan kritikan. Saya sangat terbuka dengan kritikan, masukan itu nggak apa-apa. Kita memang harus menjadi lebih baik, tapi butuh proses. Gitu Iya, aja. betul. Nah, jadi ingat ya, kalau misalnya ada yang keluh kesah, ada yang di judes-judesin, gampang kan? Udah tahu kan sih kemana? Lapor, dan akan saya segera tindak lanjuti. Iya, betul. Saya akan berikan sanksi. Karena tujuannya memang untuk NTB yang lebih baik, ke rumah sakit yang lebih baik pastinya kan itu. Jadi rumah sakit ada pelayanan publik. Nggak ada namanya bos, nggak ada. Kalau direktur ya harus melebur jadi satu pelayanan gitu loh. Iya, statusnya aja direktur. Tapi sesungguhnya kita melayani masyarakat. Saya tidak suka-suka kalau kemudian misalnya lagi sidak ataupun lagi turun ke lapangan, ya kita akan berinteraksi dengan masyarakat. Karena dengan berinteraksi dengan masyarakat itu kita akan tahu seperti apa kualitas rumah sakit kita, pelayanannya, sumber manusianya, penunjang seperti apa. Nah ini harus kita sering berinteraksi karena yang menilai itu adalah masyarakat, bukan dari direksi, bukan pemerintah provinsi, tapi memang masyarakat. Apakah masyarakat itu sudah terpuaskan dengan layanan kami, ataukah memang belum, atau memang jelek?
Kami harus real gitu loh ya. Nah sekarang ngomongin yang lain nih dok, agak beda genrenya nih. Iya. Kalau dilihat biasanya nih kalau dokter kan, aduh pokoknya fokusnya yang serius saja gitu ya. Iya. Tapi kalau dokter Jack ini agak beda. Musisi juga, Iya. katanya gitu suka Saya hobi nyanyi, nyanyi. ngeband. Iya, punya Habis band itu, terus habis itu pembalap juga katanya. Iya. Emang gitu dok? Alhamdulillah saya Talenta sedikit talenta sama Allah. Banyak SWT, dok ya. namanya itu. Saya kalau ngeband, nyanyi itu memang saya dari kuliah. Dulu saya Oke. punya grup medis band. Waktu zamannya kuliah. Kemudian sudah jadi dokter. Kemudian saya memang suka hobi balap. Tergabung di tim balap di Jawa Timur, Galena. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai ketua dan kami juga punya band. Jadi seringan antara balap, kemudian menunggu waktu misalnya pengumuman untuk menang, kami biasanya bernyanyi. Wih, Menghibur itu kan pahala. iya sih dok. Jadi Tapi prinsipnya jangan lupa bahagia, itu Oh, happy, ya. happy aja. Gitu. kalau happy sehat juga ya dok ya? Ya karena begini, kita juga akan terinspirit ya, artinya dengan menyalurkan hobi ya. Kemudian nanti inovasi-inovasi ide itu akan muncul. Kita juga tidak boleh terlalu serius, matikan saraf otak nanti kalau tuh monoton ya. Ada kita hidup itu harus ada balance, mengerjakan sesuatu yang kita sukai, Iya. kita cintai, pasti akan menjadikan hasil yang luar biasa. Kalau soal balap, udah sejauh mana prestasi yang udah dokter capai? Alhamdulillah saya udah bolak-balik juara nasional ya. Wih, Kemarin sebelum Covid 2018, 17 itu saya menjadi juara nasional. Dan itu mendapat award. wow, hebat, diem-diem, Ya, jagoan itu kan juga. hobi aja sih. Ah. Bukan hobi aja. Tapi hobinya jadi menghasilkan, maksudnya dalam artinya punya prestasi, kan ada yang cuma hobi-hobi aja Ya dok. saya tuh hobinya ya memang yang Hobinya memang berhubungan dengan otomotif atau seperti apa dok? saya tuh lebih hobinya kepada yang punya tantangan yang tantangannya maut gitu lah. Oh, dok, Nah, hati-hati karena loh gini, dok. Ada kalau kita hidup itu punya dua pilihan, Oke, mau jadi to be the best ya, atau memang flat. flat aja. Hidup itu ada pilihan. Mau biasa-biasa ya udah jadi biasa-biasa, tapi mau jadi luar biasa harus Anda luar biasa. Dan itu dibuktikan dengan hobi-hobi yang agak-agak mungkin Ya. untuk tenaga medis agak-agak anti mainstream Ya, ya. memang hobi ini memang ekstrim ya. Ekstrim, tapi dengan keekstriman ini kalau kemudian kita memang melakukan hobi itu dengan enjoy ya. Tentu dengan penuh perhitungan ya biasa. Sebagai ketua IMI dok, ada targetnya nggak untuk otomotif di NTB ini khususnya? Ya, jadi kiblat otomotif. Kenapa saya sangat yakin dengan apa yang kita cita-citakan itu IMI NTB? Karena kita memiliki dua venue. Satunya Mandalika, satunya Samota. Oke. Ini provinsi lain nggak punya. Nggak punya ya. Negara Kita malah langsung lain dua ya. tidak punya. Kita malah langsung Nah, dua. kalau sudah punya ini kan modal gitu loh. Tinggal Oke. bagaimana kita berkoordinasi antara IMI Provinsi Nusa Tenggara Barat dan koordinasi dengan tentunya IMI Pusat. Segala sesuatu tuh nggak ada yang nggak mungkin. Bisa mungkin. Seperti kemarin banyak yang artinya pesimis. Bisa nggak nih MotoGP di Samota? Samota, ya Iya. betul. Dan ya saya yakin dengan Pak Gubernur pada saat itu kami sering diskusi gitu ya. Artinya bisa nggak terlaksana di Samota? Yang orang tuh banyak yang pesimis. Tapi tim kita sedikit pun tidak ada yang optimis. Tidak ada yang pesimis kita ya? sangat optimis. Oke. Karena sesuatu itu memang bisa kita lakukan dan bisa terjadi kalau emang kita benar-benar mengerjakan gitu loh. Iya. Dan dikerjakan oleh orang-orang profesional. Iya. Alhamdulillah MXGP terjadi. Bayangkan. Betul. Iya. Dan lautan manusia di Sumbawa itu luar biasa. Padahal awalnya udah Orang nggak mungkin nih, pesimis udah semua, aduh nggak iya. mungkin, apalagi di sana gitu kan, bayangannya udah aduh di mana, nggak mungkin lah. Ya makanya mau menjalankan sesuatu yang ini memang harus dimulai dengan langkah pertama. Tapi untuk pembalap-pembalap lokal sini kalau dokter sempat lihat misalnya cukup punya potensi? Ya,
kita tidak ada alasan kemudian dengan adanya 2 venue ini, Iya. Mandalika dan Samota ini, NTB akan menelurkan para pembalap-pembalap yang bisa mampu berbicara banyak di tingkat nasional maupun internasional. Ini lagi kita melakukan pembinaan kepada para Oke. khususnya untuk pembalap. Karena menurut saya di ini yang memang akan membidik pembalap-pembalap yang junior, yang mulai dari kecil kita angkat dari tim motocross yang 5 cc, kemudian road race-nya, drag-nya, ya kita akan membidik dan kemudian kita akan mencoba membuat strategi agar supaya atlet-atlet ini bisa beroperasi di tingkat nasional, bahkan mungkin nanti akan kita dorong di seperti motocross gitu yang ada di Samota, kemudian mungkin MotoGP yang ada di Mandalika. Oke. Insya Allah ke depan NTB Indonesia akan lahir pembalap-pembalap yang profesional. Amin. Nah, mungkin satu lagi nih Dok, saya agak kepo aja sih dari awal soal panggilan. Ya. Kenapa bisa panggilannya kan nggak ada biasanya nih kalau kan ada kaitan-kaitan sama nama gitu kan, kalau kalau ini Jack, apakah itu nama waktu ngeband atau enggak, jadi pembalap? Enggak, jadi gini. Orang Lombok, tepatnya itu Lombok Timur. Nah, menurut saya ini orang Sasak juga ya. Saya ini memiliki tipikal mata yang kecil. Jadi orang Sasak biasanya jazz ke jazz. Nah, mungkin jazz jadi jazz. Oh gitu. Tapi awal mulanya Awalnya di situ. karena tipikal mata saya ya bisa dikatakan agak sipit gitu. Tapi gak sipit lah ya. Tipenya ya ke jazz, bahasa Iya. Sasaknya ke jazz itu ya mata. Oh, mata yang kejas jadinya Jack gitu ya. Ya udah. Jadi itu ya Ada tapi. dari Jack aja keren. Jadi kan malah wah pas lagi Iya. ngeband, Bahkan pas dulu lagi pada saya balap. kuliah itu, Heeh. saya punya dekan nggak tahu nama aslinya. Oh gitu. Jadi Orang- manggilnya memang Jack gitu. Iya. Oke. Waktu kuliah tuh nggak ada yang tahu nama aslinya. Termasuk juga almarhum Pak Ruslan. Yang mudah-mudahan saya berdoa untuk beliau ya berikan tempat sisi yang baik di sana. Amin. Beliau yang ngangkat saya waktu itu menjadi direktur rumah sakit Kota Mataram. Iya. Nah, pada saat saya ditangani SK, itu sempat SK-nya itu dikembalikan karena nggak sesuai dengan nama saya. Nggak ada unsur Jack-nya ya. Nggak ada. Ya, pada saat itu di Pak Sekda pada saat itu zamannya Pak Mahfud Said pada saat itu memberikan SK itu untuk ditandatangani oleh almarhum Pak Ruslan. Dia baca itu Pak almarhum Pak Wali Kota pada saat Pak almarhum. Saya nggak mau. Saya maunya Jack. Loh ya ini namanya Jack. Enggak, Jack. Ini namanya. Panggil dia katanya. Saya sempat ditanya waktu itu. Namanya siapa? Ya namanya itu Pak. Oh sambil bergurau gitu. Oh katanya gitu. Ya pengalaman yang saya pikir itu tidak akan saya terlupakan. Jadi bagaimana beliau pada saat itu akan mengurungkan niatnya untuk beri tanda tangan SK saya hanya gara-gara perbedaan nama ya, nama Setelah panggilan dikonfirmasi, sama. Oh, Sontolo jadi ya itulah pengalaman. Jadi gitu ya. Menarik kan pengalaman. Tapi memang biasanya nama-nama itu nama-nama playboy loh, Pak Dokter. Ya tergantung sih. Biasanya sih. Saya juga boleh playboy juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kan Dulu kita tapi harus- ya Dok ya dulu kita ya. harus menikmati karunia Allah kan. Oh Masya Allah, Kan betul. bersyukur lah. Ya, termasuk menerima rezeki. Berbagi Kan rezeki. orang-orang yang memang enak dipandang kan. Wah. Alasan aja ya Dok ya. Iya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Insya Allah. di podcast selanjutnya dengan tema-tema. Pastinya kita juga Lombok Pos akan selalu mendukung NTB yang lebih maju, lebih sehat pastinya. Dan itu aja obrolan kita di hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.